Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Baitul Makmur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kepada kita segala macam kebaikan. Kita telah menjalankan salat maghrib secara berjamaah, yang mana kita lalui hal tersebut dengan kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Kemudian kita berwudu dengan wudu yang sempurna. Selanjutnya kita kerjakan salat maghrib secara berjamaah, dan untuk mengisi bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, kita luangkan waktu kita untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua amalan ini adalah amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat-derajat kita di sisi Allah. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Inginkah kutunjukkan kepada kalian akan amalan yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, kami mau. Apa amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kami, dan apa amalan yang bisa mengangkat derajat kami di sisi Allah?
Maka Rasulullah menyebutkan 3 amalan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu 'alal makarih. Yang pertama, sempurnakanlah wudumu walaupun di saat-saat yang sulit. Sempurnakan wudumu. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Perbanyaklah langkahmu untuk menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wantidharus sholati ba'da shalah. Menunggu salat untuk datang salat berikutnya. Kata Nabi, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat. Itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat. Ribat ini istilah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita yang duduk di majelis ilmu seperti ini mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia tadi. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah kitab yang dikalang oleh seorang dari para ulama kita, yang insya Allah kitab ini kitab yang sangat terkenal, yang semua dari kita insya Allah taala mengetahuinya. Bagaimana tidak, dia ada hampir di semua masjid, diajarkan, dibacakan, didengarkan di pondok-pondok pesantren dan di tempat-tempat mulia yang lainnya. Kitab yang akan kita bahas insyaallah taala adalah kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang mana kitab ini adalah kitab yang berisi hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam sebuah kitab yang walhamdulillah kitab beliau ini kitab yang sangat masyhur, kitab yang sangat terkenal, dibaca dan diterima oleh kaum muslimin. Bahkan penyebaran kitab Riyadhus Shalihin di antara kitab yang paling banyak tersebar setelah Al-Quranul Karim. Riyadhus Shalihin ini kitab yang dibaca, didengarkan, diajarkan dan dipelajari di masjid-masjid kaum muslimin. Sebelum kita membaca buku ini, maka mimbabil adab, termasuk dari adab, sebelum kita membaca sebuah kitab yang ditulis oleh para ulama itu, hendaknya kita mengetahui siapa pengarang dari kitab ini. Memang namanya sudah cukup harum, sudah sangat sering kita dengarkan, Imam Nawawi itu. Tapi bagaimana kedudukan beliau, karya tulis beliau, demikian pula perjuangan-perjuangan beliau di dalam Islam ini. Kita perlu membacakan biografi singkat beliau, karena memang salah satu dari bentuk penghormatan kita kepada para ulama itu, kita perlu mengenang jasa-jasa mereka yang sudah berjuang lebih dahulu daripada kita, yang terlalu banyak jasa dan jeripayahnya, waktu dan umurnya dia habiskan untuk Islam dan kaum muslimin. Dan para ulama mengenal mereka ini dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran dan hadits-haditsnya yang sahihah. Terlalu banyak keutamaan para ulama itu. Allah Subhanahu wa taala
menggandengkan penyebutan mereka dengan penyebutan para malaikat, bahkan dengan persaksiannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qista la ilaha illa huwal azizul hakim." Syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia. Lihat, Allah mempersaksikannya. Kemudian diikutkan setelahnya wal malaikah, para malaikat juga mempersaksikannya, wa ulul ilm, dan para ulama juga ikut mempersaksikannya. Subhanallah, dari sekian makhluk-makhluk Allah yang disebutkan para malaikat, kemudian para ulama. Ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan keagungan dan kedudukan mereka. Bayangkan digandengkan persaksiannya para ulama itu dengan persaksiannya malaikat, makhluk yang sangat dekat di sisi Allah. Bahkan Allah bergandengkan persaksiannya para ulama dengan persaksiannya Allah sendiri. Dikhususkan hanya para ulama. Ini menunjukkan keagungan dan kedudukan mereka. Dan memang Allah Subhanahu wa taala bedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu, antara ulama dengan yang bukan ulama. Allah menyatakan, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Katakan wahai Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Adakah sama para ulama dengan yang bukan ulama? Tentu mereka tidak sama. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka ini. Allah angkat kedudukan mereka dengan ilmu yang ada pada mereka. Maha benar Allah yang menyatakan di dalam Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang yang berilmu lebih lagi beberapa derajat. Allah angkat kedudukan mereka. Ini keutamaan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para ulama, orang-orang yang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa orang-orang yang punya khasyatullah, perasaan takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Allah menyatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguh orang-orang yang punya khasyatullah, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Orang-orang yang berilmu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka sebagai orang-orang yang punya rasa takut yang sangat mendalam kepada Allah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak ketinggalan Nabi SAW juga menyebutkan keutamaan mereka. Ulama itu ibaratnya seperti bintang-bintang yang ada di atas langit. Bahkan dalam sebagian hadis Rasul mengibaratkan keutamaan mereka seperti bulan yang menyinari bumi dan memberikan cahaya di tengah kegelapan. Itulah ulama yang mereka membimbing dan menunjuki umat untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Merekalah pewarisnya para nabi. Persis seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ulama warathatul anbiya." Ulama adalah pewarisnya para nabi.
Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi warisannya bukan harta, bukan mata uang dinar, bukan pula mata uang dirham. Innama warathul ilm, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu, siapa yang mengambilnya, akhadha bihadzin wafir, maka dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Namun pertanyaannya, siapakah ulama itu? Apakah ulama itu mereka yang hanya bisa menggetarkan mimbar, bersuara dengan suara lantang kalau berbicara? Atau bagaimana sifat dan karakter ulama itu? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang bagus memberikan definisi tentang siapa ulama kecuali ulama itu sendiri. Karena mereka yang tahu siapa yang pantas untuk menyandang gelar ini, seorang ulama. Kedudukan yang mulia. Nah, para ulama beragam dalam memberikan definisi, yang pada intinya ulama itu mereka yang mengetahui dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar mereka tahu bacaannya, tapi mereka tahu maknanya, tahu tafsirnya, tahu penjelasan ulama tentangnya, kemudian tahu akwal para ulama dari masa sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, ulama-ulama yang datang setelahnya. Dia mengetahui ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, ikhtilafat para ulama, perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian dia mutafanninun. Mereka para ulama itu adalah mereka yang menguasai berbagai disiplin ilmu dalam agama. Dia orang yang faqih, ahli fikih. Dia orang yang muhaddits, ahli hadis. Kemudian dia tahu ilmu-ilmu alat, semacam ilmu usulul fiqh, ilmu qawaid fiqhiyah, apalagi bahasa Arab. Nah, mereka tahu dan paham bahasa Arab itu, sebab Quran dan hadis berbahasa Arab. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah ulama. Yang namanya ulama, orang yang mengerti dan memahami ayat-ayat Quran, hadits-hadits Rasulullah SAW mereka kuasai, akwal para ulama mereka tahu, sehingga mereka bisa memberikan pencerahan kepada umat dengan maksimal. Ilmunya mereka paham, dan mereka bisa berlaku hikmah dan bijak dalam segala perkara. Inilah para ulama. Nah, kepada mereka inilah kita mesti berikan penghormatan dan penghargaan kepada mereka. Salah satu hak dari para ulama, hendaknya mereka kita taati. Di antara hak para ulama, mereka ditaati. Dan itu disebutkan dalam Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amr di antara kalian. Imam Ibnu Katsir mengatakan ulil amr maksudnya adalah al ulama wal umara, para ulama dan para penguasa. Allah perintahkan untuk mentaati mereka. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taati mereka dalam semua fatwa-fatwa mereka, ikuti mereka, karena mereka tidaklah berjalan kecuali di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini para ulama itu. Kemudian dari hak mereka yang mesti kita berikan kepada mereka, doakan para ulama kita. Yang sudah meninggal dari mereka, kita doakan rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Yang masih hidup di kalangan mereka, kita doakan hafizahumullah, semoga Allah menjaga dan memanjangkan umur-umur mereka. Doakan mereka. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebab ulama ini, jangankan manusia, hewan saja
memintakan ampun untuk para ulama. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang. Disebutkan di dalam hadits yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal alima, sesungguhnya para ulama itu la yustaghfaru lahu, dimintakan ampun dosa-dosanya, man fis samai wa man fil ardi, semua yang ada di atas langit dan semua yang ada di permukaan bumi." Kata Nabi, "Hattal hitanu fil bahri", sampai-sampai ikan yang ada di lautan ikut memintakan ampun untuk para ulama. Lihat kedudukan dan kemuliaan mereka itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya dengan adanya para ulama, umat terjaga. Umat bisa terjaga. Merekalah yang memberikan pencerahan, merekalah yang memberikan bimbingan kepada manusia dan mengajari manusia apa-apa yang mereka butuhkan di dalam agama mereka. Kemudian juga dari hak para ulama, hendaknya kita mengetahui kedudukan dan kemuliaan mereka. Kita hormati mereka, kita muliakan mereka. Ini kedudukan para ulama. Sampai Nabi mengatakan, "Laisa minna man lam yahtarim kabirana walam yarham saghirana wala ya'rif li alimina haqqahu." Bukan dari umatku, kata Nabi, orang yang tak pandai menghormati orang tua, tak menyayangi yang muda, dan tak mengetahui hak-hak para alim ulama itu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, penting kiranya kita mengetahui kedudukan ulama. Nah, salah satu ulama yang mesti kita kenal siapa mereka itu, siapa dia itu, Al-Imam An-Nawawi. Ini jamaah sekalian, jangan sampai kita itu hanya kenal pemain bola saja. Jangan sampai kita itu hanya tahu para artis saja. Ulama kita tidak tahu. Nah, kita perlu tahu siapa ulama kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan luar biasa memang, dengan kita sebutkan biografi para ulama, disebutkan oleh Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, "Inda dzikris salihin tatanazzalur rahmah." Ketika disebutkan jejaknya orang-orang soleh itu, para ulama itu, akan turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Muhammad bin Yunus mengatakan, "Ma ra'aitu lil qalbi anfa' min dzikris sholihin." Aku tak pernah melihat hal yang lebih bermanfaat bagi hati manusia melebihi tatkala disebutkan biografinya orang-orang soleh dari kalangan para alim ulama. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, terkait dengan Imam Nawawi ini, sangat banyak para ulama menyebutkan biografinya. Dikarang dan ditulis biografi singkat Imam Nawawi. Seperti Imam Ibnul Attar, murid beliau sendiri, mengarang sebuah kitab yang berjudul Tuhfatut Talibin fi Tarjamatil Imam Muhyiddin. Nah, beliau di situ sebutkan bagaimana biografi Imam An-Nawawi. Juga ada kitab yang berjudul Al-Minhajus Sawi fi Tarjamatil Imamun Nawawi, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, di situ juga menjelaskan biografi Imam Nawawi. Juga disinggung oleh para ulama lain biografi singkat beliau, seperti oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz, dan juga dalam kitabnya Duwalul Islam, dan lain-lainnya dari kalangan para ulama menyebutkan biografi Imam An-Nawawi. Siapa beliau ini sebenarnya? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Imam Nawawi, Nawawi itu bukan namanya, Pak. Nawawi itu nisbatnya, karena beliau itu berasal dari desa yang bernama Nawa. Nama desanya Nawa, salah satu desa di negeri Damaskus. Ada desa di sana namanya Nawa. Nah, di sanalah Imam Nawawi tinggal. Karena beliau orang dari desa Nawa, maka dia dikenal dengan Nawawi. Nah, biasa ulama menyebutkan nama-nama seperti itu, nisbat kepada negaranya, nisbat kepada negerinya. Sama kita, Pak. Yang di Berau ini, orang Berau disebut Al-Barawi.
Nah, boleh bernama seperti itu karena dia orang Berau, Al-Barawi namanya. Kalau dia orang Makassar, Al-Makassari. Kalau dia orang Bugis, Al-Bugisi. Kalau dia orang Jawa, Al-Jawi. Nah, itu biasa dikenal itu. Nisbat saja. Menisbatkan negaranya supaya dikenal. Nah, Imam Nawawi itu bukan namanya. Itu nisbat desanya itu. Nama beliau adalah Imam Yahya. Namanya siapa? Yahya namanya. Yahya bapaknya namanya Syaraf. Maka beliau Yahya bin Syaraf. Nama kakeknya Murri. Yahya bin Syaraf bin Murri. Nah, kemudian kakek-kakeknya di atas lagi bin Hasan, bin Husain, bin Muhammad, bin Jum'ah, bin Hizam. Orang-orang Arab itu Pak sangat menjaga nasabnya, garis keturunannya. Dia tahu sampai kakek-kakeknya ke atas. Sangat menjaga nasab itu orang Arab itu. Ini nama beliau. Jadi beliau Imam Nawawi namanya Yahya bin Syaraf. Kunyah beliau adalah Abu Zakaria. Kunyah itu Pak nama sapaan, nama panggilan. Biasanya orang dipanggil dengan itu. Nah Imam Nawawi Abu Zakaria. Nama yang dimulai dengan Abu atau Ummu. Kalau dia perempuan Ummu, kalau dia laki-laki Abu. Nah, biasalah kalau dalam bahasa kita juga sebenarnya ada itu. Biasa kalau orang misalnya kan sebutkan nama orang itu tidak tahu namanya, anaknya ditahu. Nah, dia bilang itu nah bapaknya si Ahmad itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab Abu Ahmad. Oh itu nah mamanya si Umar itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab Ummu Umar. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia dikenal juga kunyah itu, tapi di bahasa Indonesia kan. Kalau di bahasa Arab kan Abu namanya. Abu, bapak. Abu itu artinya bapak, Pak. Abu Ahmad, bapaknya si Ahmad. Tergantung siapa nama anaknya. Saya punya anak namanya Abdurrahman, berarti saya Abu Abdurrahman, bapaknya si Abdurrahman. Nah, ini jamaah sekalian. Nabi punya kunyah namanya Abul Qasim. Itu kunyahnya Nabi, Pak. Karena beliau punya anak laki-laki walaupun meninggal namanya Al-Qasim. Anaknya Nabi, maka beliau kunyahnya Abul Qasim. Imam Nawawi kunyahnya Abu Zakaria. Abu Zakaria. Dan berkunyah itu sunnah kata Imam Nawawi sendiri dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dan Nabi menuntunkan agar berkunyah. Nabi memberikan kunyah kepada anak berumur 6 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa kunyah itu bukan hanya terbatas untuk orang tua, anak-anak juga boleh berkunyah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, Imam Nawawi punya kunyah Abu Zakaria, padahal beliau tidak punya anak yang bernama Zakaria. Imam Nawawi Pak tidak punya anak bernama Zakaria, tapi beliau berkunyah Abu Zakaria. Nah, Imam Nawawi ini jangankan anak, istri aja tidak punya. Jadi beliau Imam Nawawi termasuk ulama yang membujang. Bukan artinya beliau memilih untuk membujang, enggak. Tapi beliau rahimahullah meninggal di usia muda. Umurnya 45 tahun Imam Nawawi sudah meninggal. Ini beliau rahimahullah ta'ala. Jadi tidak sempat nikah. Juga dengan kesibukan beliau, namanya ulama Pak ya. Sibuk beliau menulis mengarang buku, ya, mengajar, kemudian banyak manusia yang datang kepada beliau bertanya. Sibuk beliau. Sehingga qadarullah wa masya'a fa'al, tidak sempat nikah. Nah, beliau ini termasuk ulama yang membujang. Sampai meninggal beliau tidak punya istri. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Imam Nawawi diberikan gelar, diberikan laqab, ya. Gelar beliau Muhyiddin. Muhyiddin, gelarnya Imam Nawawi itu. Makanya dikenal dengan Imam Muhyiddin An-Nawawi. Muhyiddin artinya yang menghidupkan agama. Muhyiddin artinya yang menghidupkan agama. Nah, beliau sendiri Imam Nawawi sebenarnya tidak suka dengan gelar itu.
karena sikap warok dan tawaduknya beliau. Beliau tidak mau dipanggil Muhyiddin, terlalu besar bagi beliau. Walaupun pada hakikatnya beliau memang Muhyiddin, di mana dengan sebab beliau Allah jadikan hidup agama ini. Dengan sebab karya-karya tulis beliau yang sangat banyak dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin sampai hari ini, walhamdulillah kitab-kitab beliau dibaca, diajarkan, didengarkan oleh umat Islam. Ini menunjukkan betapa berkahnya ilmunya Imam Nawawi ini. Dan ini karena ketawaduan beliau. Dan Nabi sudah mengatakan apa? Man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang tawaduk karena Allah, Allah akan meninggikan derajatnya. Orang itu kalau semakin rendah hati, Pak, akan semakin tinggi derajatnya. Beda orang yang sombong, semakin dia sombong, semakin jatuh derajatnya itu. Nah, tapi kalau dia tawadhu, rendah hati orangnya, oh semakin ditinggikan derajatnya. Kayak Imam Nawawi ini. Beliau tidak mau digelari Muhyiddin, padahal memang beliau Muhyiddin. Tapi beliau tidak mau karena tawaduknya, dan Allah tinggikan derajat beliau rahimahullahu taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Imam Nawawi dikenal sebagai ulama dari madhab Syafi'i. Beliau ini ulama di madhab Syafi'i, terkenal beliau. Makanya tarjih beliau, ya, beliau sangat condong kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, sesuai dengan madhab yang banyak dianut oleh orang-orang di negeri kita, yaitu Syafi'i. Madhabnya madhab Syafi'i. Nah, dalam fikih Imam Nawawi ini beliau merojihkan pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Makanya sangat banyak karya-karya tulis beliau memuat fikih Syafi'i. Ini para jamaah sekalian, beliau dilahirkan pada bulan Muharram di tahun 631 Hijriah. Lahirlah Imam Nawawi tahun 631 Hijriah. Nah, kita ini sudah tahun 1400 berapa? 43 Hijriah. Kita ini abad ke-15 Hijriah. Imam Nawawi abad ke-7. Berarti sudah berapa tahun, Pak? Zaman kita dengan zaman Imam Nawawi sudah jauh, ya kan? Sekitar 800 tahun masa kita dengan wafatnya Imam Nawawi. Tapi subhanallah, walaupun beliau sudah meninggal dunia, tapi lihat, Pak, seakan-akan Imam Nawawi itu masih hidup di tengah-tengah kita. Inilah menunjukkan keberkahan beliau. Umurnya singkat, 45 tahun. Tapi luar biasa, namanya harum, seakan-akan beliau masih hidup di tengah-tengah kita, ya kan? Disebutkan Imam Nawawi, didoakan lagi oleh kaum muslimin, semoga Allah merahmatinya. Padahal Imam Nawawi 800 tahun sudah meninggal dunia, ya kan? Inilah keberkahan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya ada ungkapan yang mengatakan ada orang jasadnya memang sudah mati, tapi seakan-akan dia masih hidup di tengah-tengah kita. Orangnya tetap ada walaupun jasadnya tiada. Dan di sana ada orang yang jasadnya ada tapi hakikatnya dia sudah mati karena tidak berkah tadi. Imam Nawawi rahimahullahu taala singkat umurnya tapi luar biasa keberkahan ilmunya beliau. Siapa yang tidak kenal dengan kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi? Semua orang kenal. Siapa yang tidak kenal kitab Riyadhus Shalihin ini? Semua orang kenal kitab Riyadhus Shalihin. Penyebarannya sangat luas, dibaca, diterjemahkan, bukan hanya di negeri kita. Kalau kita pergi ke negeri Cina, ada di negeri Cina karyanya Imam Nawawi. Ke negeri Afrika ada karyanya Imam Nawawi di sana. Diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Luar biasa Imam Nawawi ini, ilmunya berkah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dan beliau ini rahimahullahu ta'ala, memang Allah tanamkan kecerdasan kepada beliau dari semenjak kecilnya. Bayangkan, Pak, Imam Nawawi sudah hafal Quran umur 6 tahun. Nah, kalau anak-anak kita umur 6 tahun baru apa itu?
Syukur-syukur sudah bisa baca Quran. Imam Nawawi 6 tahun hafid Quran, hafal sudah Quran itu. Makanya tidak heran kalau beliau jadi ulama besar. 6 tahun sudah hafal Quran. Belum balik itu, masih anak-anak itu. Ini Imam Nawawi. Dan beliau ini dari semenjak kecilnya cenderungnya memang ingin menghafal Quran, belajar. Bayangkan Pak, umur Imam Nawawi 7 tahun, beliau tidak suka main-main sama anak-anak yang lain. Sukanya beliau menghafal Al-Quran dan hadis Nabi. Sampai-sampai bapaknya marah kepada Imam Nawawi. Kenapa? Imam Nawawi ini selalu menghafal Quran. Tidak mau dia kayak anak-anak lainnya. Sampai dipaksa Imam Nawawi supaya bermainlah, bergaullah sama anak-anak yang lain. Tidak mau beliau. Dipaksa oleh bapaknya, akhirnya beliau ikut main sambil megang Quran, Pak. Jadi main sambil ngapal Quran. Imam Nawawi itu luar biasa. Maka ketika bapaknya melihat Imam Nawawi ini betul-betul sangat serius dengan agama ini, akhirnya beliau masukkan ke tempat belajar, fokus belajar agama Imam Nawawi, dan memang itu kesukaan beliau. Dan subhanallah, tidak berapa lama setelah itu Allah angkat derajat beliau. Imam Nawawi umurnya 21 tahun sudah jadi mufti. Mufti itu Pak, ahli fatwa, orang yang dijadikan rujukan umat. Kalau ada yang mau tanya tentang agama, datang ke Imam Nawawi. Umurnya baru 21 tahun, masih anak muda itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan sekali lagi keberkahan ilmu beliau rahimahullahu taala, dan ini tidak lain dan tidak bukan karena apa yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada beliau, naam, dari pengetahuan dan dari ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala muliakan umat ini dengan keberadaan Imam An-Nawawi. Nah, maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini ya biografi singkat dari Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, yang insyaallah taala akan kita baca bukunya, Pak, ya, akan kita baca hadis per hadis, ya, dari apa yang beliau sebutkan. Naam, di dalam kitab aslinya langsung, kitab kuning ini, ya, walaupun sampulnya ya sudah kitab putih sudah. Kalau dulu, kalau karangan orang dulu itu kitab kuning, Pak. Nah, kalau sekarang sudah cetakannya sudah bagus. Tidak ada lagi kitab kuning itu. Yang ada putih semua kitab. Tetapi isinya tetap sama. Isinya tetap sama. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan muqaddimah pendahuluan sebelum kita membaca kitab Riyadhus Shalihin ini. Semoga dengan kita membaca hadis per hadis dari kitabnya Imam Nawawi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya kepada kita, menurunkan rahmatnya kepada kita, menurunkan ketenangan dan ketentraman di dalam jiwa kita, dan insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan ilmu dan mewariskan amalan serta amalan yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.